Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua. Karena kesehatan itu yang bisa membuat kita melakukan apapun. Bayangkan kalau kita tidak sehat. Jangankan berpikir serius, belajar tuh berpikir serius. Berpikir yang nggak serius aja males. Ya. Maka kita mensyukuri nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke, kita lanjutkan. Topik kita pagi ini tuh terinspirasi subuh tadi gitu. Jadi aku setiap subuh itu ngaji Al-Quran. Ngaji bukan berarti membaca indah, bukan. Mengkaji, membaca, meresapi, memahami. Seperti yang aku bilang. 2 lembar, nggak banyak-banyak. 2 lembar atau 2 apa gitu, nggak tahu aku ini. Yang jelas, yang seperti yang aku bilang jelaskan, ini. Nah, ini. Nah, inspirasinya datang ketika aku baca surat Al-Maidah, khususnya surat 72. Nah, di sini yang aku mau bagikan sama kalian. Jadi kajian kita ini aku kasih judul apa ya? Gini aja. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Ini ya, judulnya Tuhannya Yesus. Aku baca di sini ya. Analisa kita ini di Quran surat Ini Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 72. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku baca dulu. Aku baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Aku sudah jelaskan ya, satu-satunya yang dinisbahkan nasabnya ke ibu itu cuman Kanjeng Nabi Isa. Disebut Isa Al-Masih putra Maryam. Ya. Itu sudah aku jelaskan tentang putra Allah kemarin. Di sana kamu lihat penjelasannya. Oke. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allahku, Tuhan. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dalam kurung tadi ya, sesuatunya itu dalam kurung ya, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang pun penolong. Ya, jadi dikatakan di sini ya, Yesus itu atau Kanjeng Nabi Isa itu punya sesembahan. Makanya dia berkata begini. Perhatikan narasinya. Hai ya Bani, nah, sudah tahu kan kemarin Bani apa, Walad apa? Bani Israel ya, sembahlah ya, sembahlah. Siapa yang disuruh disembah? Itu Allah ya. Sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku ya.
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nih. Ya. Itu katanya Kanjeng Nabi Isa. Nah. Pahami di sini kalimatnya ya. Jadi konteks yang ada diajak bicara pada waktu itu bukan Israel, karena ya memang konteksnya sedang diajak bicara mereka. Makanya kalimatnya kan begini. Hai Bani Israel, ya. Sembahlah. Sembah itu jangan diterjemahkan secara sempit ya, harus secara luas. Siapa yang harus disembah? Itu Allah. Jadi yang disembah itu punya nama. Sembahlah Allah. Ini lihat. Ya. Siapa Allah itu? Ternyata Allah itu Tuhanku, katanya Yesus. Dan Tuhanmu. Gitu loh. Ya. Artinya apa? Yesus itu punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Namanya Allah. Nih. Orang Israel ini juga punya Tuhan. Namanya Allah. Betul. Jadi begitu. Jadi artinya, apakah Yesus layak disembah? Ya tidak, orang Yesus sendiri ini penyembah. Siapa yang disembah? Allah. Siapa Allah? Tuhanku, kata Yesus. Dan ternyata Allah juga Tuhanmu, kata Yesus. Jadi kita ini ya, yang di sini diwakili oleh Bani Israel. Yesus punya Tuhan. Kita juga punya Tuhan. Tuhan kita dan Tuhannya Yesus itu sama. Namanya siapa? Allah. Gampang kan? Masa sulit penjelasan gitu? Jadi Yesus itu Allah atau bukan? Dia disembah atau menyembah? Kan gitu. Mungkin teman-teman Kristen masalah keberatan. Itu kan kata Al-Quran. Oke. Sekarang kita buka. Apa kata Injil? Ya. Sekarang kita buka. Apa kata Injil? Ini berarti ayat pertama. Ya. Sekarang ayat kedua. Ini Injil Matius ya. 4:10. Ya. Nih aku tunjukkan. Injil Matius 4 nomornya 10. Ya, aku bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Itu yang ke-11. Tapi kita membidik ke-10 ini aja. Apa ya? Engkau harus menyembah, ya. Engkau, lihat ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja, dan hanya kepada Dia saja, nggak boleh ada yang lain ya, engkau berbakti. Berbakti.
Nih kalimatnya. Jadi kebaktian itu, kalau mau berangkat kebaktian itu dipikir dulu, kebaktiannya itu berbakti kepada siapa? Ya. Mari kita analisa di sini. Ya. Engkau harus menyembah siapa? Iblis itu diingatkan sama Yesus. Nanti iblis itu personal atau karakter itu juga sudah pernah aku bahas, ya. Engkau harus menyembah siapa? Nih. Tuhan Allahmu. Sama ini, sembahlah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Ini dia punya nama ini. Allah ini loh yang disembah. Dan hanya kepada dia ditambahi lagi sajalah engkau menyembah. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak di sini? Masa kalimat ini sulit dipahami? Di sini nih Yesus memperkenalkan sesembahan. Yang disembah itu siapa? Tuhannya Yesus. Bukan tanpa Yesus yang kau sembah. Gimana sih? Gitu loh. Yesus tidak ngomong sembahlah aku. Tidak ngomong. Sembahlah Tuhan Allahmu. Dan hanya itu sudah menutup yang lain. Ditambah lagi kepada dia sajalah. Ini kalimat ini mengunci dia. Jadi Yesus itu mengajarkan Allah yang tunggal. Bukan main sulap Allah Tritunggal. Ya. Hanya kepada dia sajalah engkau menyembah. Jadi pernyataan dalam surat Al-Quran surat Al-Maidah 572, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu selaras dengan di Matius 4:10 juga mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Terus bagaimana kalian bisa keblangsak? Kan sudah clear pesannya seperti ini. Dan ini nanti kita akan kaji lagi. Untuk sementara ini aku kasih judul begini ya. Begini, Quran surat seperti ini, Al-Maidah 572. Nanti kita yang 7 berikutnya kita kaji lagi, ya. Ini judulnya. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhannya Yesus itulah yang kita sembah. Dan Tuhannya Yesus adalah Tuhannya kita bersama. Begitu kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.